Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Azhari dalam podcast Sapam. Eh, Hari ini atau sore ini saya ditemani seorang selebgram, selebgram Palembang, yang sudah banyak followernya juga. Buat teman-teman yang penasaran dengan siapa bintang tamu saya di podcast sore hari ini, sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada teman-teman yang menonton. Mungkin di rumah ada suara-suara yang kurang tidak enak didengar. Langsung saja ya kita perkenalan kepada Mas kita yang ganteng ini. Siapa Mas namanya Mas? Kalau nama saya Batin Mulyadi. Oh, Batin Mulyadi namanya. Batin Mulyadi ya. Tapi kalau di Instagram tuh Martin, Marxtinn. Oh, Martin. Maxting ya. Martin. Martin. Ah, Oh, Maxting. Mas Batin, selain aktif di Instagram, apa kira-kira selain di luar, ibaratnya di luar platform lain? Kalau selain di Instagram sih fokusnya itu di snack video kan kemarin kan. Iya. Karena kemarin tuh aku ikut ngurus snack video kayak Oh. jadi sub agensi. Oh, agensinya ya. Sub jadi, tapi sub agensi. Bukan ketua agensi. Oh, bukan ya. Ah, ah. Itu kira-kira misalnya itu menghasilkan uang juga nggak? Iya, menghasilkan. Oh, menghasilkan uang juga ya. Snack video itu kayak TikTok, Oh, kayak TikTok kayak juga. TikTok, Bang. Kayak TikTok. Jadi kita tuh bikin konten kan sesuai kategori kan. Itu kan daftar Iya. di agensi. Daftar di agensi itu kita daftar tuh milih konten, kita kategori apa gitu. Heeh. Kalau di snack sih untuk awal waktu itu aku sempet konten komedi, Iya, komedi. prank komedi, Heeh. kayak drama-drama komedi, terus ganti lagi ke game. Tapi game kurang Sekarang kurang ya. game, terus ganti lagi ke passion, Heeh. dan sekarang lagi stop. Lagi stop dulu ya. Lagi Sementara stop di ya. snack. Sambil dimakan Mas ini, Mas Batin. Siap. Lebih santai kita, lebih santai. Santai. Heeh. Jadi sekarang lagi stop dulu ya Lagi stop. di Instagram ya. Kalau di Instagram masih Maksudnya ya. aktif, lagi fokus di Instagram sih. Mm-mm. Oh, kalau sekarang kan masih kan Instagram masih. Masih. Kalau YouTube gimana YouTube? Kalau YouTube sudah benar-benar nggak jalan lagi, Bang. Stop jalan. stop sebenarnya. Stop. Tapi ada kemungkinan bakal lanjut lagi yang YouTube. Oh, dibuat lagi ya. Bakal lanjut lagi. Itu sudah ada iklan belum? Kalau Itunya? kemarin belum. Belum ya? Belum. Hampir. Hampir ya. Hampir. Bentar lagi ya. Awal mula sebelum mengenal YouTube, mengenal Instagram, itu sebelumnya kerja apa, Mas Batin? Kalau dulu jadi barista. Barista di Cafe Gajah Mada. Oh, di KP Gajah. Cafe Gajah Mada. Nama KP Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada. Di KI. Di KI ya. Palembang ya. Palembang. Buat teman-teman mungkin yang baru mendengar kami, jadi kami ini ibaratnya itu salah satu termasuk di komunitas YouTuber Palembang ya. YouTuber Palembang. Jadi saya di sini mengajak teman-teman khususnya YouTuber Palembang untuk berkolaborasi atau collab. Jadi saya mengundang YouTuber khususnya Palembang. Jadi termasuk Mas Batin ini sudah lama menjadi YouTuber di Palembang juga Mas ya? Alhamdulillah sudah lumayan lama sih, sekitar dari umur 16. Wah, masih Dari muda umur ya? Masih sekolah ya? Mm-mm. SMP, Dari umur 16. SMP atau SMA 16 tuh? itu SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Hampir masuk SMA ya? Ah. Kalau saya sih baru Mas Batin. Baru. Kalau akun sudah lama punya, tapi sudah lama. ya tapi belum tahu kan caranya gimana. Ya awal mula kan saya ibaratnya itu iseng-iseng aja buat video-video, ngerekam kan. Tapi lama kelama kan mengikuti komunitas kan. Ketemu Mas Batin juga kan. Kalau Mas Batin apa namanya itu, kalau YouTube awal mulanya ngerekam apa dulunya? Kalau Kontennya? YouTube awal mula tutorial Tutorial ya? edit foto.
Awal tutorial edit foto pada saat itu lagi rame zaman-zaman project kayak project fotografi. Oh iya, Ah, benar. project komunitas fotografi. Heeh. Karena waktu itu tuh aku salah satu ketua komunitas fotografi di Palembang. Oh, salah satu ketua komunitas Fotografi di Palembang. fotografer Palembang. Waktu itu. Masih nggak ini aktif? Udah nggak aktif lagi. Sudah bubar ya? Sudah bubar. Terakhir aktif tahun berapa Ki? Terakhir aktif 2016. 2016 ya. terakhir aktif. Jadi setelah dari situ ikut lagi komunitas yang baru. Apa gimana? Setelah dari situ fokus mecah fokus mecah ya. masing-masing. Nah, Ada setelah yang masih fokus jadi fotografer, videografer. ya benar-benar. Ada yang jadi konten kreator, sudah fokus ke masing-masing. Kalau Mas Patin lebih sendiri disebut apa? Lebih senang disebut misalnya YouTuber atau selebgram atau konten kreator, lebih senang disebut apa? Kalau aku pribadi sih lebih senang disebut konten kreator. Ya. Kreator Kenapa digital. itu lebih senang disebut konten kreator? Ya karena kan aku bukan selebgram, Mas. Bukan selebgram Nah, ya. bukan selebgram. Karena masih banyak ya. Nah, masih banyak yang di atas. Iya, Di iya, atas. iya. Kalau menurut Mas Batin di Palembang ini siapa yang paling ibarat nomor satu lah di selebgram Palembang yang menurut Mas Batin, versi Mas Batin? Kalau menurut aku pribadi sih karena Selebgram. yang paling banyak followers di Palembang kayaknya Absenso. Itu Absenso ya? setahu aku, Mm-mm. setahu saya sih. Yang menurut versi Mas Batin ya, Ah, untuk Palembang ya. untuk Palembang. Siapa tadi namanya? Absenso. Absenso. UB OB. Absenso. UB. 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 Nggak pernah lihat di Instagram. Belum pernah Oh. kok. Mungkin belum tereksplor oleh saya kan. Followersnya 1 udah juta? mungkin udah 1 1 juta. juta ya. Kalau nggak salah udah verif. Verif biru. Di Perik ya. Ah, udah Centang verif. biru ya. Centang Oh, biru. berarti berpengaruh ya di Palembang ya. Banyak berarti selebgram Palembangnya ya. Banyak. Tinggal di Palembang atau tinggal di Jakarta dia? Di Palembang sih. Oh, di Palembang. Di Palembang. Tapi kayaknya jarang di Palembang. Oh, jarang ya. Ah, Mungkin ke ibu kota ya, Jakarta mungkin. ya. Tapi kalau untuk yang Mas Batin kenal, yang sering menyapa, itu siapa? Selebgramnya. Kalau yang Sambil minum, Mas. yang sering-sering kenal deket sih kayak Kak Juju. Jujurnya ya. Kak Juju. Salam dulu mungkin. Iya. Halo Kak Juju. Juju. Apa kabar? Karena waktu itu tuh sempet jadi editor Kak Juju. Oh iya, benar. Editor Kak Juju. Jadi editor sekarang sekalian videografinya. Videografer ya. Ah. Sering ikut juga main ya? Sering Main ikut ya. konten bareng Kak Juju. Tapi sudah lama sih, udah berapa Bulan ya. bulan Nggak udah kontak-kontak lagi ya? Saya Saya udah sibuk masing-masing kan. Iya, benar. Punya kesibukan masing-masing. Saya waktu itu pernah kan ke rumah dia juga kan, buat konten juga kan, buat konten sekalian nanya-nanya gimana caranya supaya YouTube itu berkembang kan. Terus ya dia kasih ilmu lah, ya ibaratnya dia Sharing. sosok figuran yang ramah tamah lah dengan pemula kan, konten kreator kan. Udah senior. Iya, senior. Sebenarnya banyak sih yang senior ya di Palembang ini, banyak. banyak ya. Tapi Yang belum tereksplor. ya yang belum terekspor, tapi mereka kebanyakan lebih diam ya. Heeh. Diam ya, Diam, tertutup. tertutup. Tapi kalau beda dengan Juju kan, Heeh. kalau dia open dengan Welcome. dengan orang-orang terbaru kan, seperti saya kan. Saya pertama kali ketemu dengan dia waktu itu di rumah dia, waktu Lebaran ketiga kalau nggak salah, Lebaran tahun 3. 2020. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin, tahun 2020 ke rumah sama teman juga kan. Dia khusus reptil. Nah, reptil, jadi ngobrol bareng buat sekalian konten kan, nanya-nanya gimana ini ya dijelaskannya kan. Kayak ini kalau ini pokoknya inti dari omongan tuh harus konsisten ya. Konsisten. Bener nggak? Intinya konsisten. Konsisten konsisten. dalam melakukan. apapun ya. Baik kita di platform Instagram kan, di snack, Terus berusaha terus sih, berusaha semangat. ya. Berdoa, berusaha. Benar. Jadi Mas Batin sekarang nih
selain masih aktif di Instagram, apa kegiatannya selain dari situ, di luar dari Instagram? Nggak ada sih. Kira-kira nggak ada ya. Nggak ada. Tapi Memang lagi fokus di Instagram. Ini pun lagi mau fokus di TikTok. Oh, Tapi TikTok ya. TikTok tuh konten kayak konten fashion. oh Lebih iya ke iya fashion, iya benar, styling. styling. Heeh. Tapi lo dapat ya endorse-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kecil sih, walaupun belum belum besar kan. Besar ya. Heeh. Tapi jadilah ya. Uji wong Palembang tuh jadilah. Begoyer Begoyer bae. Kata Palembang tuh. Goyer bae. Begoyer bae. Sambil dimakan nih, Ya, Mas Batin. dikit-dikit menjadi bukit. Oh iya benar. Proses sih, semua itu butuh Proses proses. ya. Heeh. Tidak ada orang yang sukses instan. Ya, ibaratnya kita menaiki tangga ya. Dari tingkat 1 sampai 7 kan. Kebanyakan orang tuh ingin di atas tapi tidak ingin Menikmati proses. Menikmati proses ya, Heeh. benar-benar. kayak belum benar-benar sampai di titik yang dituju, kayak udah nyerah. Ah, capek. Memang Nah. memang ibarat benar kata Raffi Ahmad ya. Kalau mau kerja keras itu katanya capek, memang capek. Capek. Katanya. Capek, memang capek katanya. Tapi dari sebuah kecapean itulah kita akan mendapatkan hasil ya. Iya. Hasilnya maksimal Karena ya. jujur bang, waktu itu aku pernah main di aplikasi Likee. Heeh. Di Likee pada saat itu tuh teman-teman tuh udah punya penghasilan Heeh. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Pada saat itu tuh aku yang belum Yang belum ya. belum berpenghasilan Heeh. di aplikasi itu. Tapi aku terus Berusaha ya. berusaha kan, proses, nikmatin proses. Heeh. Berusaha. Pada saat itu penghasilan pertama aku 700 ribu. 700.000 ya. 700 ribu. Kalau sekarang Oh. masih. Udah nggak lagi. Oh, nggak lagi. Udah nggak lagi. Terus aku ngerasa kayak kayaknya bukan di sini. Bukan di sini. Passion kita bukan di sini ya. Bukan di sini. Terus aku pindah ke Snack. Nah, terus aku pindah ke Snack. Di Snack itu aku daftar juga jadi sub agency. Sub agency itu maksudnya gimana itu? Itu kayak ngurus-ngurus talent, Bang. Oh, Nah, ngurus talent. kita yang ngurus talent kan, misal ada yang mau daftar ke kita gitu. Tapi kita punya atasan ketua agensi. Ketua. Oh, jadi Mas Batin sekarang ikut di agensi Snack ya. Heeh, Jadi kalau misalnya ada orang mau ikut, heeh, jadi daftarnya ke daftar. Mas Batin. Heeh. Oh, jadi buat teman-teman yang ingin daftar di video Snack bisa Snack sama Video. Mas Batin ya. Oke. Nanti kalau mau kontaknya bisa lewat saya juga atau DM bisa di di Instagram. DM Instagram. Apa tadi namanya? Martin, Martin. Marktin. Oh iya. Martin. Jadi khusus Snack ya. Khusus Snack. Snack. Jadi penghasilan lumayan sekarang. Alhamdulillah lumayan di Snack. Ah, Waktu itu awal di Snack juga sama, Bang. 750, meningkat 50. heeh. Awal-awal itu 750, terus 1 juta lebih. Naik terus ya. Naik kan, naik ya. Waktu itu kemungkinan bulan berapa ya, beberapa bulan yang lalu lah. Heeh. Intinya beberapa bulan yang lalu itu aku kaget, bener-bener kaget. Kayak oh shit. Dapat uang ya. Kayak wah, mimpi apa nih gue semalam Iya, gitu iya, kan. iya. Kayak anjing, Lumayan ya, lumayan ya. tiba-tiba lihat cek saldo ATM tuh, wah ada segini gitu. Kayak Kayak nggak samping nyangka aja ya, gitu, nggak nyangka ya gitu ya nggak dapat. disangka-sangka kan. Memang bener kata orang tuh kan, rezeki itu pasti bakal datang, nggak Iya disangka-sangka. benar. Kalau kita Berkat memang kita benar-benar berdoa bersyukur, tadi, berdoa, ya. berusaha. Nah, intinya sabar, bersyukur, jangan ngeluh. Udah itu aja sih intinya. Iya. Nah, Jadi sekarang aktif di Instagram, di Instagram. di Snack ya, Ah. jadi agensi ya. Agensi. Awalnya sih nggak mikirin duit, Bang. Awalnya nggak Yang mikirin pertama duit, ini karena dulu ya. hobi. Ya, hobi dulu Hobi. ya. Karena kan yang dari awal kan aku tuh belajar foto, beralih ke video. Beralih ke video tuh aku mikir, kayaknya aku ingin berkonten ya. Berkonten. Dari situ aku konten pertama ngeprank. Oh, ngeprank ya. Ngeprank. Prank Ngeprank di mall-mall di Palembang. Palembang ya. Ah, Itu tahun berapa itu kira-kira? tahun 2018 atau 19 mungkin itu. Oh iya. 18 atau 19. Tapi sekarang kalau prank ini susah ya. Susah. Dolar kuning Kurang, ya sekarang kurang. ya. Jadi dolar kuning ya. Kurang. Kalau prank sih kayak gimana ya? Kayak orang tuh mikirnya
apa sih sampah gitu. Iya, benar. Karena banyak konten-konten kreator yang bikin prank tuh bukan jadi bahan untuk komedi, bukan untuk menghibur, kayak Iya. kayak lebih mikirin pribadi kayak Iya. gitu. Kayak kenyataan ya Heeh. jatuhnya ya. Kayak pribadi. Kayak memang benar-benar ambil keuntungan untuk viral pribadi. Iya, Heeh. benar-benar. Biar cepet viral gitu Biar kan. cepet viral, Kebanyakan ya. sih orang kayak gitu kalau ngeprank. Tapi ada juga yang ibaratnya masyarakat yang nonton itu mungkin lah di setting ya. Tapi penilaian masyarakat beda kan. Beda. Adalah bakso Palembang itu ngato-ngato ya kan. Ada kan banyak kan Ngato-ngato, kadang. banyak. Yang kejadian kemarin kan yang di Palembang kemarin kan ada kan. Oh iya, si Siapa itu namanya itu? yang sampah Iya, kan? siapa? Itu kan lah di setting katanya kan. Itu kayaknya terinspirasi dari si Ferdian Palaka. Ferdian Palaka. Paleka. Kurang tahu Palaka atau intinya Ferdian. Ya. Ferdian. Tapi Ferdian tuh orang Palembang kalau nggak salah. Ya? Orang Palembang dia dulu. Sering awalnya kan dia tuh konten-konten nanya-nanyain cewek ya. Cewek. Nanyain ibarat itu modus lah. Cewek PSK. Benar. Cewek PSK. Tapi gara-gara dia ngasih ke PSK sampah ya, jadi viral sampah. Ya gimana sih, memang itu bener-bener udah kelewatan bang. Iya, kalau menurut aku sih, kayak misal kan kita nggak tahu nih, mungkin ada orang yang memang bener-bener lagi posisi lagi susah kan, atau lagi kelaparan, berharap ya. kan. Iya, benar. Kan wah alhamdulillah nih dapat dikasih nasi ya, tapi pas dibuka kan sampah. Tapi ada ibaratnya itu apa ya, kalau prank sekarang nih kebanyakan orang mau cepet tenar ya. Iya, benar. Kebanyakan sih memang benar-benar cari sensasi. Tapi penonton kita suka nonton yang kayak gitu. Iya, karena gimana ya bang, orang di Palembang ini kayak bukan di Palembang, seluruh bukan Indonesia, di Indonesia kan? Orang Indonesia nih kayak udah aku explore kayak lebih suka yang nggak bermanfaat. Iya, lebih kebanyakan yang orang yang suka kayak menghibur ya. Karena kan ya kemungkinan capek kan pulang kerja, buka Instagram, buka YouTube kan pasti kan cari yang menghibur, ya. Komedi daripada yang bermanfaat, kayak yang bermanfaat. Misal kayak konten-konten bermanfaat, edukasi ya. Itu kurang peminat. Padahal yang memang benar-benar konten yang bermanfaat tuh kayak gitu, edukasi ya, edukasi, kayak ada maksud dari konten itu kayak gitu kan, ibaratnya ada manfaat kan. Kayak di Instagram pun kayak misal ngebacot-bacot nggak jelas gitu kan, itu naik. Nggak tahu sih, cepet naik kalau kayak gitu. Nggak tahu juga maksud pikiran orang-orang Indonesia. Indonesia ya. Ya contohnya aja kan ibaratnya yang kayak misalnya sekarang kan artis kan sudah banyak pindah ya. Artis sudah banyak pindah ke YouTube ya. YouTube itu sih udah lama sih. Iya ya. Udah lama. Kayak artis-artis. Tapi ada sisi baiknya juga ya. Kalau artis masuk, yang pertama bervariasi di YouTube kan. Bervariasi, tapi ada dampak negatif juga. Dampak negatifnya karena udah tidak ada porsi di YouTube lagi. Iya, benar. Untuk orang-orang awam yang baru kan, yang baru terjun ke YouTube kan, kayak benar. Pasti orang penasaran sama kehidupan artis. Gimana sih? Pasti yang dicari artis. Ya. Tapi kita tidak menyalahkan artis juga kan. Tidak menyalahkan. Contohnya kan sudah banyak kan teman-teman artis, ibaratnya dari kalangan artis kan memang mereka sudah terkenal kan. Ibaratnya wajar lah kalau mereka banyak yang nonton kan. Jadi kalau menurut kita sendiri yang awam-awam atau yang baru pemula, jangan berkecil hati lah ibarat mau jadi YouTuber kan. Wajar lah berusaha kan. Wajar lah ibaratnya kita kan misalnya kalau upload baru satu video ingin ditonton ratusan, enggak mungkin lah kan. Mungkin. Ya karena kita baru upload sekali kan. Kecuali ibaratnya kita tadi rajin upload. Kan? Intinya sih gini bang, aku pernah dengar kata artis sih itu. Artis ya? Lupa siapa. Katanya tuh kayak gini. Intinya terus berkarya. Iya, benar, urusan ditonton atau dilihat, ya. Itu urusan belakang. Pasti suatu saat karya kamu bakal dilihat. Orang banyak ya. Pasti bakal dilihat, pasti bakal dihargai. Ya kayak contohnya saja kan saya baru upload sekitar 52 video. Itu awal mulanya saya dulu random. Pertama edit
video di apa, di Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno salah, Gelora Sriwijaya Jakabaring. Gelora Sriwijaya. Itu pun tidak ada ini, tidak ada bicaranya, cuman ini aja, ibaratnya tuh ambil gambar, diedit, kasih suara. Ya yang nontonnya paling 10 nontonnya, belum tahu gimana caranya ngetak, terus tuh cara bermain CEO nya kan, terus tuh gimana cara memanfaatkan media sosial kan, tapi berujung ibarat tuh terus dikola ibaratnya tuh terus diasah, nanya-nanya sama yang senior di Palembang kan, sharing sambil collab juga kan, sama ibaratnya itu batin juga kan, sama ibaratnya yang senior yang terdahulu kan. Ya kuncinya kata mereka konsisten, terus tuh rajin upload, urusan belakang yang nonton. Aku jujur bang, aku dari dulu paling susah konsisten. Iya, memang susah itu konsisten. Saya aja ibaratnya dulu 2020 baru awal mulai sudah dapat 30 video, terus ngedon. 2 bulan 3 bulan nggak upload lagi, sepi yang nonton kan. Ya udah, memang kuncinya sih konsisten ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang ini kalau kita mau apapun yang ingin kita lakukan harus berusaha ya. Ibaratnya kita mau jadi YouTuber, jadi selebgram atau yang lain-lainnya lah. Tapi kalau Mas Batin hobi nggak main game? Hobi ya. Hobi main game, tapi lebih ke game kayak game PC sih. Oh, ke PC, bukan yang di Android atau ini, bukan. Kalau di gadget tuh kayak susah. Oh, kecil ya. Kecil susah tangannya ya. Jadi lah sudah biasa main barat di PC ya. Di PC. Sebelum ada Android ya. Dari Point Blank ya. Point Blank, kalau saya ingat itu dulu, Point Blank ya. Masa-masa awal-awal dulu Point itu Blank. Sekitar tahun 2000 berapa lah? SMP kalau nggak salah. 2005 atau 2008? 2012-an nih. 2012 ya? 2012. Oh, 2012. Dari zaman-zaman SD, Bang. Iya. Dari zaman-zaman SD. Oh, 2012. Dulu SD malah sering bolos sekolah demi main warnet. Warnet ya? Demi dulu main warnet. SD, SMP. Sejam berapa? 3.000 ya? Kalau dulu 3.000. 3.000 kan? Kalau sekarang sih udah mahal, 5.000. Iya benar, 4.000. Tapi ibaratnya warnet masih yang aktif kan, masih ada. Kalau pecinta dulu kan awal mulanya Mobile Legend itu, sebelum Mobile Legend ada namanya Dakota katanya ya. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Sebelum Mobile Legend itu kan ada yang mirip katanya. Dota. Iya, Dota. Ada yang mirip. Dota. Dulu kan sebelum Mobile Legend kan Dota di PC kan. Dota di PC. Di PC. Berhubung perubahan zaman, kemajuan zaman. Sebenarnya sih memang benar sih bikin game itu di Android, kayak orang-orang yang nggak punya PC, yang lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena kan kalau di handphone pasti semua kalangan bisa main. Iya benar. Bisa main semua kalangan. Kotanya bisa kan. Kotanya ibaratnya kalau orangnya ibaratnya itu belum banyak uang kan, bisa beli di 3.000, 1.000 kota kan. 1,5 giga. Apalagi sekarang ini sudah banyak kemajuan kan di gadget kan. Kemajuan. Orang ibaratnya dari teknologi semua sih, dari media. Media. Kan? Sekarang ini aja kan orang nggak kerja, nampak di luar nggak kerja tapi menghasilkan uang. Tapi menghasilkan. Iya kan? Sekarang kan kebanyakan kan di rumah aja kan. Biarlah orang berkata, kata orang apa, ngepet. Orang ngepet kan kata orang kan. Tapi orang nggak tahu kan kalau kita kerja di balik layar atau di gadget kan. Kayak contohnya aja banyak teman saya. Dia sudah nikah. Dibilang tetangganya nggak kerja. Tapi saya sering lihat di ibarat itu jingok di statusnya, biarlah orang berkata katanya bahwa saya tidak kerja tapi saya menghasilkan uang kan, katanya biarlah orang berkata babi ngepet ibaratnya kan. Tapi padahal orang tuh kerjanya di balik layar kan. Sekarang sudah mudah kan kerja kan. Karena dari media sosial tuh bisa merubah kehidupan seseorang. Kalau kita menggunakan media dengan baik. Iya, dengan baik. Tapi ada juga yang tidak baiknya juga kan, banyak kan. Jadi intinya kalau kita mau maju harus berusaha ya. Berusaha. Nikmati proses, bersyukur. Iya benar. Berdoa. Udah itu.
Eh, mungkin Mas Batin mau ada pesan-pesannya kepada penonton saya, yaitu channel Studio De Azari. Ada pesan-pesannya selaku para konten kreator Palembang. Ada pesan-pesannya untuk penonton saya. Kalau pesan saya sih buat kalian yang lagi berusaha proses mencapai sebuah tujuan, itu teruslah berusaha, nikmati proses, berdoa, bersyukur, jangan ngeluh. Semua pasti bakal ada hasil. Ada Usaha jalan. tidak mengkhianati hasil. Iya benar. Kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh, bukan kayak intinya sih pikirin duit atau ketenaran itu belakangan, itu nilai plus. Intinya kita terus berusaha mencapai tujuan. Jangan pikirin uang dulu ya. Jangan pikirin duit dulu. Yang jangan penting pikirin. hobi ya. Hobi, Apa yang kita sukai ya. intinya tuh lakukanlah yang Anda Sukai bisa. ya. Anda bisa, Anda sukai, nanti dengan sendirinya akan menghasilkan uang. Benar nggak? Benar. Benar ya. Karena jujur aku dulu dari SMP bang, dari SMP moto tuh awal kan nggak ada pikiran buat jadi fotografer, buat buka jasa. Tiba-tiba kayak orang tuh kan, bang bisa nggak fotoin fotoin Alkena, bang bisa nggak fotoin private ini, wah nilai plus nih. Iya, Kayak gitu benar, kan, benar. berarti selama ini nggak sia-sia aku belajar Fotografer ya. kamera, belajar ngedit. Semua itu pasti bakal ada hasilnya bang. Oh jadi Mas Batin, kalau ada orang yang ingin foto private bisa juga ya. Bisa bang, bisa. Nah, buat kalian ya, Multi talent ya. hidup kita harus multi talent. Iya benar. Jadi buat kalian penonton Studio De Azari yang ingin ibaratnya ingin minta bantu sama Mas Batin, bisa kalian di DM di Instagramnya apa tadi Mas? Martin Ya. MARKTIN. Yang ingin misalnya ada private atau minta tolong buat videogram ya, bisa Mas ya? Bisa sih. Bisa ya. Bisa. Ya mungkin itu saja teman-teman atau guys dari obrolan kami sore hari ini. Sekian, terima kasih, bye.